Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kita semua kenikmatan, dan kenikmatan tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan pada kita di malam hari ini adalah nikmat kita bisa duduk di salah satu rumahnya untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan belajar atau menuntut ilmu agama. Yang ini adalah bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan nikmat ini sampai berakhirnya usia kita masing-masing. Dan tidak sampai di sini jamaah, kita pun memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menambah nikmat buat kita setelah duduk di majelis ilmu ini. Semoga Allah tanamkan di hati kita bahwasannya kita berada di rumah Allah untuk mendengarkan kalam Allah, untuk mendengarkan hadis Nabi. Maka kita mohon taufik dari Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tidak sibuk kecuali mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW di rumahnya. Ada satu pesan yang sangat berharga jamaah. Ketika kami daurah di Pekanbaru, kata Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah itu kalau masuk ke kamar mandi, antum tahu kan orang Arab pakai sorban. Kalau kita bilangnya sorban, Pak ya. Syekh bin Baz itu kalau masuk kamar mandi, sorbannya ditaruh di mulutnya, diikat, mulutnya ditutup sorban. Kemudian ditanya, kenapa? Karena takut kelepasan berzikir. Allahu Akbar. Karena takut kelepasan berzikir. Maka kata Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, hendaknya kita juga menyibukkan diri kita dengan berzikir pada Allah, terutama di rumah Allah. Jangan sampai kita berada di rumah Allah dan tidak sibuk dengan Allah. Kita ada di rumah Allah, tidak sibuk dengan Al-Quran, tidak sibuk dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua untuk menyibukkan hati kita dengan ayat dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tidak sampai di situ jamaah, kita pun memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita semua pemahaman yang benar dari apa yang akan kita kaji malam hari ini, sehingga bisa menjadi amal yang benar, sehingga kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka kita pun mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduknya kita di majelis ini diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mendengarkan perkataan terbaik, nikmat mendengarkan perkataan terbaik, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah, kita lihat firman Allah terlebih dahulu di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 23. Apa kata Allah? Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Sebagian kita mungkin sudah hafal ayat ini. Kata Allah, Allah yang telah menurunkan perkataan terbaik, kitaban mutasyabihan masaniya, yaitu Al-Quran, yang perkataannya, kata-katanya serupa, mirip-mirip. Kata Allah, jemaah, taqasya'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Allah mengatakan kulit orang-orang yang takut sama Allah itu bergetar ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, ketika mereka membaca, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Allah mengatakan taqasya'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah cara berinteraksi, begitulah cara orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah kita mendapat nikmat dari Allah bisa duduk kembali di majelis ilmu ini. Dan jemaah, sama-sama kita ketahui salah satu jamaah kita hari ini telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa juga hadir di sini ikut pengajian, Bapak Suparman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Sebelum kita melanjutkan hadis ini atau pembicaraan kita dari kitab Ushul Thalatshah, izinkan saya sampaikan salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadis yang terdapat dalam At-Targhib wa Tarhib yang dikatakan dengan isnaduhu hasan, sanad yang hasan, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fima baqiya." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha." Kita semua tercipta sebagai hamba Allah yang berdosa. Sebagaimana Allah sendiri menyatakan, innakum tukhti'una bil-laili wa nahari. Sesungguhnya kalian berbuat dosa setiap hari. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wa nahari. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun gak pernah tahu
Apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka paling tidak dari hadis yang akan kita bacakan di malam hari ini, ada motivasi untuk kita senantiasa memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita? Man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha. Barang siapa atau siapa saja yang prinsip hidupnya selalu memperbaiki, ya, prinsip hidupnya adalah memperbaiki, tidak pernah merasa puas. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang telah kita lakukan, sebaik apapun yang telah kita lakukan, maka kita belum bisa memastikan apakah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebaik apapun, semaksimal apapun kita tetap harus memiliki sifat kita orang yang penuh dengan kekurangan, orang yang penuh dengan dosa. Kita lihat firman Allah sebelumnya di surat Al-Fath. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29, yang di situ Allah menjelaskan tentang hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang hati mereka bersih, hati mereka tidak ternodai dengan noda-noda keinginan duniawi dari amal soleh yang mereka lakukan. Itu hati mereka, hatinya para sahabat. Hati mereka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surat Al-Fath ini, hati mereka bersih. Ya, hati mereka tidak ada yang mereka inginkan kecuali mereka ingin apa yang Allah janjikan. Mereka berharap apa yang Allah siapkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan kepada kita tentang isi hati itu. Allah yang mengabarkan kepada kita tentang isi hati mereka. Kata Allah, tarahum rukka'a sujada. Mereka bisa dilihat, aktivitas mereka bisa dilihat. Mereka ruku, mereka sujud, mereka melakukan ketaatan. Sebagaimana kita bisa melihat diri kita, saudara kita, teman kita hari ini ruku, sujud, tapi kita nggak pernah tahu, bahkan kita sendiri nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi di ayat ini Allah telah kabarkan tentang hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan, ketaatan yang mereka kerjakan, jamaah, ini tazkiyah. Ini tazkiyah dari langit, dari pencipta alam semesta yang memberikan tazkiyah. Berapa hari Imam Syafi'i butuh hafal Muwatta? Ada yang tahu? Berapa hari Imam Syafi'i hafal Muwatta? Berapa? Syafi'i butuh berapa hari untuk hafal Muwatta? Kata Syekh Muhammad Hassan hafizahullah ta'ala, Syafi'i butuh 2-3 hari Muwatta selesai. Kitab apa? Muwatta. Berapa? 10 hadis? 100 hadis? Muwatta berapa? Nanti cek. Muwatta, kitab Muwatta'nya Malik berapa hadis? Berapa? Bilang.
Muwatta'nya Imam Malik itu cuma, atau Syafi'i hanya membutuhkan 2 sampai 3 hari selesai. Syafi'i rahimahullah dikatakan oleh Syekh Ziyad Al-Abbadi hafizahullah ta'ala, itu kalau baca buku halaman tangannya harus tutup 1 halaman. Misal dia baca halaman 10, halaman 9 harus dia tutup. Harus dia tutup. Karena Syafi'i kalau nengok hafal. Allahu Akbar. Syafi'i kalau nengok itu halaman 9 hafal. Istimewa. Istimewa. Saat datang menjumpai Malik rahimahullah, bawa Muwatta'. Imam Syafi'i bawa Muwatta'. Kemudian baca Muwatta' tanpa sedikit pun kesalahan. Tanpa sedikit pun kesalahan. Dia baca. Apa kata Imam Malik? Apa pesan Imam Malik setelah Imam Malik menerima setoran Muwatta'? Ra'aitu nura. Saya lihat ada cahaya dalam diri Anda. Saya lihat ada cahaya. Ra'aitu nura fin nafsika. Saya lihat ada cahaya dalam diri Anda, dalam hati Anda. Kemudian apa pesan Imam Malik? Kata Imam Malik, dan jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jadi jamaah, untuk kita semua yang ingin memperoleh manfaat dari ilmu, musuh utama ilmu adalah maksiat. Kata Syekh Abdul Razak, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, terkadang manusia bisa menghafal, tetapi tidak bisa mengambil faidah dari apa yang dia hafal ketika dia menghafal dan bermaksiat kepada Allah. Terkadang dia bisa duduk di majelis ilmu, terkadang dia bisa baca Al-Quran setiap hari, terkadang mungkin dia puasa sunnah, tapi dia nggak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia kerjakan. Karena apa yang dia kerjakan beriringan atau berbarengan dengan dosa-dosa, dengan maksiat yang tidak dia usahakan untuk ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengabarkan tentang isi hati para sahabat, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita harus berjuang hati kita seperti hatinya para sahabat. Kita harus berjuang. Status kita, pencapaian tertinggi kita di dunia ini tidak bermanfaat kalau kita tidak membawa hati seperti ini. Pencapaian tertinggi kita di dunia itu tidak bermanfaat kalau kita tidak memiliki hati seperti ini. Apa kata Allah? Kita sama-sama sering dengar ustadz-ustadz imam kita membacakan firman Allah dalam salatnya. Kata Allah, yauma la yanfa'u, hari tidak bermanfaat apa? Malun wala banun. Setelah itu Allah bilang apa? Illa apa? Illa man atallah bi qalbin salim. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu tujuan duduk kita di majelis ini. Semoga Allah berikan kita hati yang bersih. Itu tujuan kita membaca Al-Quran. Itu tujuan kita menghafal. Itu tujuan kita belajar. Semoga Allah berikan hati kita yang bersih. Lihat, pencapaian maksimal, pencapaian terbaik, atau manusia yang selamat ketemu Allah dengan status yang membawa hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim. Dan karena inilah para sahabat tinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggi. Mereka dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala karena yang tampak atau yang tersembunyi. Mereka dimuliakan oleh Allah karena yang tampak atau karena yang tersembunyi. Hah?
yang tersembunyi yang Allah sebutkan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jamaah, antum lihat surat Al-Mu'minun. Antum kita lihat surat Al-Mu'minun. Ayat 60 61. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang telah menginfakkan apa yang mereka miliki, orang-orang yang beramal, itu para sahabat. Kemudian jamaah, lihat isi hati para sahabat. Allah bicara isi hati mereka. Tadi surat Al-Fath, Allah bicara isi hati mereka, bersih. Yabtaguna fadlan wa ridwana. Isi hati mereka bersih. Mereka hanya ingin apa yang Allah janjikan. Mereka puasa, mereka sholat, mereka zakat, mereka haji, mereka menghafal, mereka belajar. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali apa yang Allah sediakan, apa yang Allah janjikan. Dan di ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana para sahabat lagi ketika mereka telah beramal. Kata Allah, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jamaah, ini Allah bicara lagi tentang hati mereka. Maksimal mana mereka sama kita? Maksimal mereka sudah korbankan seluruh hartanya untuk Islam. Mereka korbankan nyawanya untuk Islam. Mereka telah berikan untuk Islam. Tapi beginilah isi hati mereka. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa telah maksimal. Apapun atau setinggi apapun prestasi, akankah ada prestasi seperti mereka hari ini? Mungkin? Gak mungkin. Prestasi mereka gak bisa kita kejar. Mereka sudah Nabi katakan anta fil jannah. Itu prestasi gak bisa kita susul. Sahih? Prestasi ini gak bisa kita kejar. Abu Bakar sudah Nabi bilang antum di surga. Umar pernah dikatakan oleh Nabi antum di surga. Umar pernah Nabi mengatakan ente di surga, antum di surga. Prestasi yang gak akan pernah bisa kita raih. Kita hanya menaruh harapan kepada Allah. Jamaah, catat surat At-Tur. Hafal surat At-Tur mana anak-anak? Hafal. Surat At-Tur ayat ke-7. Surat At-Tur ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Apa firman Allah di ayat At-Tur, di surat At-Tur ayat yang ke-7? Mana yang santri, mana santri? Apa enggak? Jangan malu-malu, enggak apa-apa. Apa? Kata Allah, inna adzaba rabbika lawaqi'. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Wahai saudaraku kaum muslimin kaum muslimat, antum baca tafsir Ibnu Katsir. Antum lihat di rumah tafsir Ibnu Katsir kalau yang punya. Umar lewat ayat ini demam 2 minggu. Allah. Umar siapa? Umar bin Khattab. Ayat ini lewat di telinga dia dengar ayat ini atau dia berinteraksi dengan ayat ini, Umar demam kurang lebih 2 minggu. Kenapa? Karena Umar menuduh dirinya, mengatakan kepada dirinya, jangan-jangan dia masuk di ayat itu. Allahu Akbar.
Padahal Umar sudah dikatakan oleh Nabi anta fil jannah. Umar sudah Nabi katakan anta fil jannah. Tapi Umar ketika berinteraksi dengan ayat ini demam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dia jamaah. Ini dia. Ya. Orang yang berkualitas, prestasi yang nggak bisa kita dapatkan. Prestasi dipastikan surga tidak mungkin bisa kita peroleh hari ini. Tapi mereka nggak mentang-mentang. Mereka nggak merasa istimewa. Oleh karena itu prinsip hidup para sahabat apa? Perbaiki, dan terus memperbaiki. Itu prinsip hidup sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Antum tahu siapa penghulunya sahabat? Siapa sahabat yang paling mulia? Siapa? Abu Bakar. Sahabat paling mulia setelah para nabi dan rasul, manusia paling mulia adalah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Selevel Abu Bakar itu pernah menyatakan dirinya munafik. Allahu Akbar. Levelnya Abu Bakar. Dia pernah mengatakan dirinya munafik. Saat Hanzalah mengatakan nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Hanzalah menceritakan kondisinya. Kemudian Abu Bakar merespon, saya juga kayak gitu. Sama, persis. Itu levelnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya mereka senantiasa memperbaiki. Dari hari demi hari diperbaiki. Maka jamaah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk memperbaiki hari-hari kita. Untuk memperbaiki kualitas ketaatan kita, meningkatkan kualitas, bukan hanya kuantitas, tapi kualitas harus kita tingkatkan jemaah. Kualitas harus kita tingkatkan. Kita kembali kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Siapa yang punya prinsip hidup senantiasa memperbaiki dirinya hari demi hari, yang diperbaiki itu dirinya, yang dinilai dirinya, bukan orang lain, tapi dirinya. Terus setiap hari diperbaiki, 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 diperbaiki. Kita lihat tadi firman Allah, Jalla dzikruhu. Bagaimana kata Allah, para sahabat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kulit mereka, bagaimana kulit mereka? Kulit mereka bergetar. Hari-hari kita baca Al-Quran, nangis pun tidak. Hari-hari kita membaca Al-Quran, bergetar pun tidak. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, Allah yang mengatakan. Allah yang menyatakan demikian. Allah yang menjelaskan demikian. Maka alhamdulillah segala puji milik Allah Jalla dzikruhu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa atau siapa saja yang senantiasa prinsip hidupnya memperbaiki hari ini dan seterusnya, kita selalu koreksi diri kita. Kita selalu koreksi diri kita. Dahulu kita tidak sholat mungkin, dahulu kita dulu mungkin pemabok, dahulu mungkin kita main perempuan dan seterusnya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, isilah hari-hari kita dengan memperbaiki, dan memperbaiki. Jamaah, apa penghargaan dari Allah? Kata Nabi kita Muhammad SAW, ghufira lahu ma madha. Kalau prinsip hidup kita senantiasa memperbaiki, hari ini kita perbaiki terus, maka yang lampau atau yang lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, wa man asaa fima baqiya. Dan siapa tidak punya prinsip memperbaiki dirinya, gak punya prinsip untuk memperbaiki dirinya, hatta di majelis ilmu, silakan baca bagaimana mereka dulu belajar. Siapa?
para sahabat. Bagaimana mereka belajar di hadapan Nabi. Bagaimana mereka berhadapan dengan qala Allah wa qala Rasul. Begitu tinggi. Antum silakan baca. Di antara kitab yang bisa antum lihat, kitab Tadhkiratus Sami' karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Mereka kalau disebut nama Allah, disebut nama Nabi, muka mereka berubah. Berubah kenapa? Berubah kenapa? Muka mereka berubah, ketakutan. Takut mereka. Semoga Allah anugerahkan itu kepada kita semua. Karena memang perkataan Allah adalah perkataan yang paling tinggi di atas permukaan bumi ini. Kata Nabi, "Wa man asa'a fi ma baqiya," dan siapa yang tidak punya prinsip untuk memperbaiki dirinya atau merasa sudah berada pada posisi paling tinggi. Kalau boleh merasa pada posisi paling tinggi mereka, siapa mereka? Sahabat yang mereka dikatakan langsung oleh Nabi, anta di surga. Itu posisi. Kalau boleh orang memiliki perasaan saya sudah maksimal, mereka lebih layak. Mereka lebih layak. Tapi itu tidak ada pada mereka. Sehingga hidup mereka senantiasa memperbaiki dan memperbaiki. Maka Nabi mengatakan wa man asa'a fi ma baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Kalau dia tidak memiliki prinsip untuk memperbaiki hari ini dan seterusnya, maka akan Allah hukum yang lampau dan hari ini. Jamaah, semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini saya ambil karena terdorong hati saya bahwasannya kematian memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Sebagaimana kita ketahui bersama, biasanya bapak kita, saudara kita Pak Suparman bisa ada di sini ikut kajian, dan pagi hari ini beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruhnya. Kita doakan semoga Allah berikan yang terbaik untuk beliau. Dan untuk kita, mulailah kita memanfaatkan apa yang Nabi katakan, man ahsana, terus perbaiki seluruh aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah. Taib. Masih ada waktu 2,5 menit. Kirain 2,5 jam. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan sedikit waktu yang ada ini untuk membaca salah satu karya ulama, kitab Usul Salasa. Bunyi ya? Belum. Atau kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya tentang sedikit nasihat yang kita sampaikan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Berkata penulis, yakni Syekh Shalih Utsaimin dalam syarah Usul Salasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberikan balasan kebaikan atas syarah ini untuk beliau dengan balasan yang terbaik. Kita sampai pada pembahasan sabar ya, Mas Rifki.
Masalah keempat, sabar ya. Yaitu masalah ar-rabi'ah, as-sabru 'alal adza fihi. Sabar atas gangguan dalam kita menyampaikan kebenaran. Silakan. Masya
Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sejenak sampai selesai atau sampai datang waktu qomat insyaallah. Beliau rahimahullah mengatakan as-sabr, yaitu habsu nafsi ala ta'atillah. Sabar adalah menahan jiwa, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus-menerus taat dimanapun dan kapanpun berada. Karena ini juga menjadi pesan Nabi kita SAW. Nabi memerintahkan kita senantiasa bertakwa. Di mana, Mas? Nabi pesankan kita agar kita senantiasa bertakwa hanya di beberapa tempat atau di setiap tempat? Kata Nabi apa? Bertakwalah di mana? Di masjid saja, atau di kelas saja, atau sedang menghafal Quran saja? Tapi Nabi perintahkan untuk bertakwa di mana saja, di mana saja kalian berada. Kata Nabi kita SAW, bertakwalah dimanapun kalian berada. Karena tamu yang bernama maut, kapan saja dia datang, kapan saja dia bisa datang. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa senantiasa mentaati Allah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi keramaian, dan semoga Allah bantu kita untuk juga taat sama Dia dalam kondisi saat kita hanya dengan Allah saja. Taib, Nabi mengatakan bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Maka ini bukan hal yang mudah, bukan perkara yang mudah kalau kita mau pikul sendiri. Kalau kita mau pikul sendiri, jemaah pernah dengar pertanyaan besar yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz tuh pernah bertanya, ya, pertanyaan udah bukan pertanyaan level rendah, level tinggi, ya. Sahabat itu udah nggak main level bawah, sahabat itu mainnya udah atas, surga. Levelnya sahabat tuh udah ke situ. Maka kita juga harus berusaha kayak di situ. Saya kalau ngaji masuk surga nggak? Gitu. Saya ikut belajar masuk surga nggak? Saya kalau belajar Quran masuk surga nggak? Saya kalau infak masuk surga nggak? Saya kalau sodako masuk surga nggak? Saya kalau puasa masuk surga nggak? Itu sahabat tuh udah begitu. Levelnya itu. Adapun prestasi dunia itu hadiah. Yang kalau kita bisa bersyukur, manfaat buat kita. Kalau kita tidak bisa bersyukur, mudarat buat kita. Prestasi dunia itu hadiah. Kalau kita bersyukur, manfaat buat kita.
Kalau kita tidak bersyukur, mudarat buat kita saat berjumpa dengan pencipta kita. Apa pertanyaan Mu'ad jemaah? Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amal. Amal apa? Amal yang membuat saya bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Luar biasa pertanyaannya. Hah? Luar biasa. Pertanyaannya nggak kaleng-kaleng. Amal apa yang membuat saya bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Apa aja saya siap, yang penting hasilnya surga. Begitu. Sahabat tuh begitu. Antum kalau punya kitab tauhid karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin juga, syarahnya kitab tauhid punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Qalmu fi ala kitab tauhid. Antum baca di situ. Di situ penulis menyampaikan reaksi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ sahabat bereaksi. Kata sahabat, in kana, jika kami ditempatkan oleh Nabi dalam pasukan perang sebagai orang yang ngurusin konsumsi, maka kami ridha, yang penting surga. Jika kami ditempatkan oleh Nabi sebagai orang yang menjaga perbatasan, maka kami ridha, yang penting surga. Gitu. Jadi pertanyaannya Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amal yang membuat saya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la'azimun, pertanyaan yang besar, yang sulit, yang agung. Masuk surga. Bukan lagi kuliah di Universitas Islam Madinah, tapi masuk surga. Bukan lagi kuliah di Lipia Jakarta, tapi bagaimana caranya saya beramal, saya bisa masuk surga. Allahu Akbar. Begitu. Pertanyaannya besar, kata Nabi, agung. Wa innahu la yasirun, akan tetapi sangat mudah untuk dikerjakannya. Mudah, gampang. Gampang. Gampang, mudah, kata Nabi, mudah. Bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah. Catat, mentaati Allah bukan perkara yang ringan. Jadikan ringan dengan meminta tolong kepada Allah. Jadikan ringan. Mentaati Allah bukan perkara yang ringan. Ikhlas bukan perkara yang ringan. Kalau kita harus pikul sendiri, kalau kita nggak pernah ngomong sama Allah. Coba adik-adik hafal surat Al-Baqarah ya. Apa kata Allah? Apa kata Allah dalam salah satu ayatnya? Wa idza sa'alaka, gimana Pak RT? Hafal saya kasih kopi Pak RT. Siapa yang hafal? Wa idza sa'alaka, gimana ayatnya jamaah? Wa idza sa'alaka, kata Allah titip pesan kepada Nabi Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang saya. Ini Allah pesenin kepada siapa? Kepada Nabi. Jika hambaku bertanya tentang saya. Jemaah, ini kabar, ini ayat berulang-ulang lewat di lisan kita. Udah belum kita manfaatin ini ayat? Udah belum kita maksimal dengan ini ayat? Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah Pak. Kata Allah Pak RT. Fa inni qarib, saya dekat. Yang dekat apanya? Pertolongannya. Zatnya di mana? Atas arsy. Saya dekat.
Terus Allah bilang apa jemaah? Selanjutnya Allah bilang apa? Ujibud da'watid da'i. Saya akan perkenankan, saya akan kabulkan, saya akan berikan, saya akan kasih solusi. Mentaati Allah itu berat jemaah. Minta sama Allah, Allah sudah kasih solusi di ayat ini. Ujibud da'wati da'i. Saya akan kabulkan, saya akan perkenankan. Minta, ya Allah, saya ngaji puluhan tahun, tapi air mata ini gak pernah keluar di malam hari. Ya Allah, saya ngaji puluhan tahun, tapi suudzon aja kerjanya sama orang. Ya Allah, saya ngaji puluhan tahun, tapi bakhil hidupnya, gak berubah. Curhat sama Allah. Kata Allah, Allah akan kabulkan idza da'ani. Kalau mereka mau cerita sama saya, cerita sama Allah. Ya Allah, bertahun-tahun saya belajar Quran nggak bisa-bisa, bilang sama Allah. Allah bisa, Allah mampu buat kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Allah mampu kasih kita dengan atau tanpa sebab. Sahih? Bisa Allah kasih kita tanpa sebab atau bisa atau tidak? Sangat bisa. Ada bukti? Ada bukti ilmiah? Ada bukti ilmiah Allah bisa? Bisa. Siapa bapaknya Nabi? Nabi? Siapa nama bapaknya Nabi? Siapa tadi? Isa. Siapa bapaknya? Siapa suaminya Maryam? Siapa? Ada suaminya? Allah bisa kasih tanpa sebab. Kenapa kita lebih percaya kepada manusia? Kenapa kita lebih percaya sama makhluk? Bilang sama Allah. Kami dulu pernah, Pak, ini penutup, Pak, penutup ujian, bukan ujian sih sebenarnya, diskusi sama Syekh di maktabah. Syekh kasih kami soal, ini soalnya, bahas. Maka setelah dikasih soal, kami semua bangun untuk mencari referensi tentang pembahasan itu. Masing-masing kita bawa kitab referensi. Kata Syekh, akhta'tum khutwah, langkah kalian salah, tidak tepat. Langkah kalian untuk bahas salah. Kenapa kalian nggak minta tolong dulu sama Allah? Paham Pak? Kenapa kalian nggak minta tolong sama Allah? Bukankah Allah yang berfirman menjelaskan kepada kita, tawarin kita, wasta'inu, apa kata Allah? Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Bisabri wassalah. Kenapa Anda bebankan pada diri Anda? Susah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Mu'ad tanyanya nggak main-main. Ya Allah, ya Rasulullah, amal yang membuat saya masuk surga ini berat. Soal berat. Soal berat. Berat. Tapi Nabi bilang ngejalaninnya mudah. Bagi siapa? Bagi siapa jemaah? Bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah. Bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah. Berapa banyak atau berapa waktu kita menghabiskan malam, meniatkan bangun malam, nyatanya subuh baru bangun. Kita nggak bilang sama Allah, kita nggak nangis sama Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran apa? Kanu qalilan minal laili, apa lanjutnya? Ma yahjaun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jamaah, ini salafi. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Kalau kita sedikit apa ya? Sedikit-sedikit tidur. Hatta lagi ngaji aja bismika Allahumma amut. La haula wala quwata illa billah. Lagi ngaji aja bismika Allahumma amut. Semoga Allah beri taufik buat kita semua untuk bisa senantiasa memperbaiki amal kita, hubungan kita dengan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.